Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana memasukkan data-data dari pembukuan sebelumnya ke aplikasi Aquaja Accounting. Ini adalah contoh data dari Mas Elang dari Yogyakarta. Nah, ini adalah data stok barangnya. Di sini ada tabel nama barang, kategori, stok, harga, dan sebagainya. Nah, untuk data-data yang diambil, tidak semuanya diambil, menyesuaikan dengan kolom yang disediakan di aplikasi Aquaja. Langsung saja kita lihat. Nah, kali ini cara untuk memasukkan data di saldo awal, yaitu saldo awal di pengaturan produk. Tinggal diklik, pilih menu pengaturan. Nah, ini adalah tampilan pengaturannya. Langsung saja. Di sini ada kolom nama produk. Tinggal dipilih dari data sebelumnya. Ini di-copy sampai akhir. Nah, untuk pengkopiannya hati-hati jangan sampai ada 2 kolom tercopy, ntar takutnya error. Ini berhubung sangat banyak banget, agak lama. Copy, setelah itu langsung pindah lagi ke aplikasi Aquaja. Posisikan di baris pertama dan Ctrl V atau paste. Nah, untuk untuk font atau ingin dirubah bisa. Nah, kali ini garis-garisnya hilang. Kalau hilang ya tinggal ditambahin lagi, gampang saja. Mungkin ntar sekalian setelah memasukkan data-data lainnya. Sekarang ada kolom harga. Kolom harga pun sama caranya seperti tadi. Tinggal dipilih kolom yang ada harganya. Nah, untuk ini adalah harga jual, bukan harga beli. Di sini ada beberapa harga jual yang disediakan oleh Mas Elang. Namun di aplikasi Aquaja hanya menggunakan harga jual tunggal. Nah, bagaimana kalau di transaksi itu ingin mengubah harga? Nah, itu tidak akan menjadi masalah karena ketika penjualan harga satuan bisa diketik manual. Untuk defaultnya ini adalah rumus untuk memudahkan kawan-kawan agar otomatis. Nah, jika dipilih produknya, diketik beberapa kata, akan muncul nama produk. Berhubung belum ada data harga, jadi gak muncul. Kalau sudah ada datanya di pengaturan yang tadi, ini akan otomatis muncul. Tapi jika harga itu tidak sesuai atau ingin merubahnya, bisa diketik langsung. Kita balik lagi ke pengaturan. Nah, kita kopikan kolom harga. Kita pakai yang harga jual 1. Copy sampai bawah. Untuk bisnis sembako emang cukup banyak produknya. Nah, yang Mas Elang sendiri ini menggunakan aplikasi Aquaja dengan jumlah produk 2000. Sebenarnya bisa ditambah sampai 10.000 pun bisa. Cuman lumayan memakan waktu untuk pengaturan awalnya. Tapi ini sangat mudah, nggak terlalu sulit. Kalau udah sampai bawah, udah semuanya kopikan, dipilih kolom harga jual, pastekan lagi. Selanjutnya quantity, ya quantity itu stok terakhir, stok data sekarang. Nah, stok data sekarang pun di sini ada. Tinggal kita pilih stok data barang. Nah, ini untuk stoknya, dipilih lagi. Pilih sampai bawah. Dan hati-hati untuk kawan-kawan agar mengkopikannya sesuai barisnya, jangan sampai gejlog. Takutnya ntar malah bermasalah di sistemnya. Kalau udah, pastekan. Ini untuk kuantitinya, untuk satuannya kita lihat apakah ada.
ada di sini ada. Nah, kita ambil dari bawah sama saja. Oke, kalau udah dikopikan lagi, kita pindahkan, paste. Nah, sekarang harga beli satuan, caranya sama, kita pilih harga beli. Oh, ini tarik sampai bawah. Oke, coffee, pindah, paste. Nah, untuk harga total ini otomatis. Nah, terus harga total ini akan menjadi saldo awal. Saldo awal bisnisnya kawan-kawan. Oke, coba kita lihat di laporan keuangannya. Nah, di laporan keuangan nanti ada modal awal. Nah, nilai ini diambil dari jumlah persediaan, nilai persediaan produk sebesar 1 miliar. Buset, gede banget. 1 miliar 122 juta sekian. Nah, ini saldo awalnya dan masuk, dan ini balance. Kalau di sini nggak nol berarti ada masalah atau ada kesalahan di penginputannya. Oke, kita balik lagi ke pengaturan. Nah, kalau mau dirubah, ini kan nggak ada garisnya, ini tinggal diblok aja seperti biasanya, diblok sampai bawah. Untuk 2000 produk lumayan sih, kalau gak pakai sistem kayaknya untuk pembukuannya pasti repot. Nah, di aplikasi Aku Aja ini diharapkan bisa memudahkan kawan-kawan dalam mengelola stoknya. Oke, berhubung ini diprotek ya. Nah, tujuan diprotek ini sebetulnya bukan untuk menyusahkan kawan-kawan atau melindungi ini biar gak di copy. Sebenarnya kenapa ini diprotek? Untuk melindungi rumus-rumus. Soalnya ini banyak banget rumus-rumus yang gak kelihatan nih. Di sini juga rumus. Di sini emang putih, mana ada rumusnya. Ini juga ada rumusnya. Nah, dengan adanya protek, jadi gak akan kehapus. Soalnya satu rumus aja kehapus, itu bakal ngaruh banget ke sistemnya. Takutnya malah rusak, terus kawan-kawan kebingungan, kawan-kawan kesusahan. Jadi diprotek aja biar gak ada kesalahan atau gak ada error. Soalnya kan kalau lagi main Excel, ketik-ketik sengaja kehapus. Nah, itu bahaya banget, ntar malah aplikasinya gak jalan. Oke, setelah itu nama-nama produk ini akan masuk ke persediaan. Nah, di persediaan juga otomatis terisikan dari pengaturan tadi. Nah, ini ada warna. Pewarnaan ini untuk kondisional. Kalau stoknya udah di bawah 10 kalau nggak salah akan berwarna merah. Tapi kalau stoknya aman di atas 10 warnanya hijau. Nah, di sini ada persediaan akhir, ada kuantitinya, harga satuannya, dan nilainya. Oke, setelah memasukkan stok, kita memasukkan piutang dan utang. Nah, kalau kawan-kawan nggak menggunakan rincian di piutang atau utangnya, tinggal dimasukin aja jumlahnya di sini. Contohnya 1 juta. Langsung. Tapi kalau kawan-kawan mempunyai rincian, masukinnya ke sini, ke daftar utang piutang. Nah, di sini di Mas Elang punya data transaksi hutang. Nah, kita masukkan hutang-hutang ke suppliernya ke dalam sistem. Caranya sama seperti tadi. Oke, kita lihat dulu di Aku Aja ada apa aja. Oh, ini yang udahnya kita tutup aja. Selanjutnya ke sini, ke menu utang. Di menu utang itu ada nomor transaksi, tanggal, nama supplier, utang baru. Ini otomatis terisi oleh aplikasi setelah ada transaksi. Ini saldo awal, jadi yang kita isi hanya nomor transaksi, tanggal, nama, dan saldo awal. Oke, kita lihat adakah nomor transaksinya.
Nah, kalau ada tinggal di blok nomor fakturnya. Terus untuk nomor faktur juga mungkin berbeda, setiap orang kan beda-beda, setiap perusahaan beda-beda, setiap bisnis beda-beda. Nah, di Aku Aja Accounting juga mempunyai nomor transaksi yang otomatis terisi. Besar kemungkinan ini berbeda, tapi kalau ingin disesuaikan, ingin disamakan, bisa saja, tinggal request. Oke, kalau udah tinggal dipaste sesuai dengan kolomnya. Selanjutnya kolom tanggal, kita lihat adakah tanggalnya. Ada. Kalau ada tinggal dikopikan. Oke, kita pindahkan ke aplikasi Aku Aja, paste. Sekarang giliran nama supplier, adakah nama suppliernya? Ada. Oke, kita kopikan seperti tadi. Mungkin di aplikasi Aku Aja gak detail banget, gak ada tanggal jatuh tempo, gak ada kapan harus bayar. Kenapa itu gak dimunculkan? Pada dasarnya pembukuan Aku Aja Accounting ini disesuaikan dengan kebutuhan kawan-kawan UMKM. Nah, kenapa gak detail? Soalnya untuk beberapa UMKM atau kawan-kawan UMKM belum terbiasa dengan pembukuan yang rapi, dengan pembukuan yang cukup baik. Kalau langsung dikasih lengkap malah ribet, kasihan. Nah, setelah terbiasa melakukan pembukuan, nanti bakalan diadain seminar atau pelatihan untuk semua pengguna Aku Aja Accounting. Nah, setelah adanya kebiasaan, setelah terbiasa melakukan pembukuan di bisnisnya, diharapkan kalau terjun langsung ke yang agak ribet gitu, agak lengkap, kawan-kawan UMKM gak kaget, udah terbiasa. Oke. Nah, kalau udah tinggal dimasukin sisanya. Kita masuk. Kalau untuk yang udah lunas sebenarnya gak usah, cuman ini hanya mencontohkan. Oke. Di blok sampai bawah, kopikan, kita pindahkan. Nah, ke saldo awal, jangan ke utang baru. Kalau utang baru akan terisi otomatis ketika transaksi. Oke, paste. Nah, kita lihat yang ada utangnya. Oke, yang ini. Nah, kalau ada pembayaran, kawan-kawan tinggal masukkan di kolom sebelah sini, contohnya 10.000. Akan otomatis terkurangi. Ini adalah saldo utang terakhirnya. Oke, kita hapus lagi. Setelah memasukkan data utang, kita lihat lagi ada data apa aja yang mungkin bisa dimasukkan ke aplikasi Aku Aja Accounting. Selanjutnya ada transaksi pembelian. Oke, kita hapus dulu yang sebelumnya, sudah beres dan save. Transaksi pembelian detail. Nah, Mas Elang cukup lengkap pembukuannya. Saya mengapresiasi, soalnya melakukan pembukuan itu agak malas gimana sih sebenarnya. Cuman ini penting banget buat bisnisnya kawan-kawan. Oke, kita kembali lagi ke datanya. Kita lihat di data pembelian. Oke, pembelian. Nah, ini pembelian untuk transaksinya, sedangkan data pembelian adalah untuk rekapannya. Kita lihat ada kolom apa aja. Pertama ada kolom nomor faktur. Kita kopikan nomor fakturnya. Nah, untuk memasukkan data seperti ini, hati-hati, antara barisnya harus sesuai, jangan sampai gejlug. Soalnya kalau gejlug satu aja berarti udah salah semua datanya. Takutnya malah kelaporannya juga salah. Takutnya juga kalau ngambil keputusan malah salah juga. Makanya harus hati-hati dan teliti. Oke, setelah di copy kita paste di sini. Selanjutnya ada tanggal, kita pilih.
kolom tanggal. Oke, sampai atas. Wah, ini banyak banget, hebat Mas Elang. Mau melakukan pembukuan dengan jumlah transaksi sebanyak ini. Udah, kita paste. Kita masukkan jenis produk untuk selanjutnya. Adakah? Nah, ini nama produknya. Nah, sebenarnya di aplikasi aku aja juga bisa menggunakan scanner. Jadi kayak di Alfa atau Indomaret tinggal scan aja. Cuman untuk warung sembako UMKM memang gak banyak yang menggunakan alat tersebut. Tapi kalau pakai alat itu enak banget sih. Jadi lebih mudah. Sangat memudahkan untuk posnya, point of sales-nya. Kita lihat kuantitinya. Jumlahnya yang ini kalau nggak salah. Mas Elang, saya hanya mencontohkan saja, takutnya ada kesalahan dalam penginputannya, bisa dikoreksi atau Mas Elang bisa melakukannya. Ntar untuk filenya saya kirimkan yang sudah ada data ininya dan untuk yang kosongnya. Oke, selanjutnya satuannya yang ini kita pilih dari bawah. Warung sembako itu emang banyak banget, grosiran itu banyak banget produk-produknya. Nah, apa jadinya kalau gak pakai pembukuan? Pasti pusing banget kan? Gimana nentuin untungnya, gimana nentuin pengeluaran, pemasukan. Emang cukup menantang untuk memulai pembukuan. Tapi percaya kawan-kawan, pembukuan itu penting untuk bisnis kawan-kawan. Contohnya kayak gini. Kalau kawan-kawan mengendarai motor atau mobil kan ada dashboard. Dashboard itu kan menampilkan informasi kecepatan, jumlah bensin, suhu, dan lainnya. Nah, begitupun dengan laporan keuangan. Laporan keuangan itu berfungsi sebagai dashboardnya, sebagai pemberi informasi. Apakah sudah melaju dengan cepat, atau melajunya kecepatan, atau melajunya terlalu lambat, bensinnya cukup atau enggak, bensinnya udah sedikit atau banyak, kapan harus isi bensin. Nah, begitupun laporan keuangan, memberikan informasi-informasi untuk kawan-kawan khususnya UMKM agar mengetahui gimana strategi yang paling tepat untuk bisnisnya. Jangan sampai bisnisnya rugi tapi gak sadar. Itu kan bahaya banget. Tahu-tahu bangkrut kan pusing gitu. Seenggaknya kalau ada laporan keuangan, kawan-kawan ini bisa melihat kesehatan bisnisnya. Kalau hanya mengira-ngira sangat riskan dengan ya seperti itu. Bisa saja untungnya bisnisnya ramai, banyak yang beli. Tapi kalau utang semua kan duitnya pasti gak ada. Nah, kalau uangnya gak ada, kawan-kawan mau belanja pakai apa? Nah, dengan adanya laporan keuangan, kawan-kawan bisa tahu piutang dari pelanggan ada berapa. Nah, kalau udah tadi copy, pastikan di sini. Lanjut lagi, metode pembayaran gak ada. Suppliernya kalau ada dikopikan, ada gak ya? Oh, di sini gak ada. Kalau gak ada ya kosongkan saja. Total belanja. Nah, total belanjanya ini kosongkan karena ini adalah saldo awal. Terus total yang harus dibayar kosongkan, sisa pembayaran juga kosongkan. Udah, kalau untuk data awal gini aja. Tinggal copy paste sesuai dengan kolom yang disediakan. Nah, kenapa ini gak dimasukkan? Soalnya secara sistem ini bakalan masuk ke pengeluaran dan pemasukan kas, sedangkan untuk saldo awal kan gak ada transaksi kas yang keluar pada saat dimasukkannya. Oke, selanjutnya ada data apa lagi? Ini di close dulu karena udah. Nah, yang ini bakalan otomatis masuk ke persediaan. Tapi mungkin ada beberapa
penyesuaian lagi persediaan. Nah, ini belum masuk ke laporan pembelian. Kalau memasukkannya dari transaksi, ini bakalan otomatis masuk. Oke, selanjutnya kita masukkan aja dulu data-datanya, taruh di setting lagi. Transaksi penjualan, kita lihat. Enable editing. Kita pilih dulu penjualan. Ini untuk transaksinya, memasukkan transaksinya. Sekarang masukkan ke data penjualan. Kita lihat di data penjualan ada apa aja. Pertama, nomor faktur dan tanggal. Nah, kalau di sininya pinggir-pinggiran, kawan-kawan bisa langsung mengkopikannya bersamaan. Oke, ini karena pinggir-pinggiran kita ambil aja langsung. Ini pun banyak banget. Dari bulan 1, dari Januari nyampe 2000, 3000. Untuk grosir setahun mungkin nyampe puluhan ribu transaksi. Nah, bagaimana mengelola ribuan transaksi jika hanya bermodalkan nginget-nginget? Pasti lumayan sulit. Nah, makanya kawan-kawan UMKM, mari mencoba pembukuan. Gak apa-apa, gak pakai aplikasi Aku Aja juga. Bisa manual, bikin sendiri. Di Excel mudah kok sebenarnya. Untuk yang transaksinya belum banyak, bisa dicoba-coba bikin sendiri. Dan terus di YouTube juga banyak untuk tutorial Excelnya. Oke, ini sangat banyak, hampir 7.000. Wow, banyak banget. Ini belum setengahnya. Wah, ngeri banget Mas Elang. Rajin banget bikin pembukuannya. Oke, masih berlanjut. Menyentuh angka 10.000. Wow, 11.000. Ini nyampe 100.000 kayaknya dalam 1 tahun. Nah, untuk ini juga untuk penginputan data dari data sebelumnya ke data aplikasi Aku Aja Accounting, diusahakan nama-nama produknya harus sesuai dengan yang dimasukkan di pengaturan awal. Soalnya itu adalah trigger patokan untuk menjumlahkan di sistem-sistemnya. Oke, kita ambil sampai sini aja dulu sebagai contoh untuk Mas Elang, sampai 15.000. Oke, agar videonya gak terlalu lama, takutnya Mas Elangnya bosen. Oke, kita kopikan aja sampai 14.710. Masuk ke sini, paste. Wow, sangat banyak. Selanjutnya produknya kita pilih. Produknya ke ini. Kita tandai agar tidak lupa. Oke. Ya, kita pilih lagi seperti tadi. Nama produknya. Aplikasi Aku Aja Accounting ini bermacam-macam, gak hanya untuk grosiran, tapi ada juga untuk konveksi. Cuman fitur-fiturnya beda. Gak akan efektif jika yang versi untuk grosiran dipakai untuk perusahaan jasa atau untuk perusahaan atau bisnis yang memproduksi barang. Karena apa? Karena karakternya berbeda. Gimana kalau dipakai untuk warung bakso? Itu pun gak akan efektif menggunakan versi yang ini. Ada beberapa versi
ada yang untuk kuliner, ada untuk konveksi, bahkan pernah bikin untuk bisnis urug tanah. Lumayan tricky sih bikinnya, soalnya karakter bisnisnya beda banget dari yang umum. Kalau grosiran kan beli barang terus dijual. Nah, beda dengan yang bisnis tanah urug. Itu kan beli tanahnya gak disetok gitu, harus diambilin dulu. Oke, selanjutnya produk udah. Selanjutnya kita masukkan kuantitinya. Kuantiti ada nggak kuantiti penjualannya? Nah, ini untuk jumlah penjualannya kita pilih lagi. Oke. Sebenarnya ada jalan pintas untuk ngeblok ini, cuman takutnya kurang jelas, jadi saya lakukan manual, mungkin agak lama. Di pinggirnya ada satuan, bisa di copy sekaligus. Dan untuk versi Microsoft Excel-nya juga direkomendasikan di atas 2013 agar fitur-fiturnya udah lengkap, udah support update baru. Nah, untuk pengguna MacBook, aplikasi ini belum pernah diuji, jadi saya belum bisa merekomendasikan, soalnya saya sendiri pun belum bisa mencobanya di MacBook. Soalnya untuk beberapa aplikasi lain pun agak berbeda penggunaannya, karena aplikasi aku aja ini dibikinnya pakai program, bukan sekedar rumus-rumus yang tampil di sini. Ada beberapa program juga yang di belakang layar. Takutnya program-program itu gak support gitu. Soalnya Apple kan agak-agak rumit lah. Gak bisa seleluasa di Windows. Oke, sangat banyak sekali ini. Nah, kalau udah terbiasa pembukuan gini, ntar pas belajar akuntansi yang sesungguhnya itu agak mudah. Kenapa agak mudah? Soalnya udah ada bayangan gitu. Udah tahu neraca itu isinya apa aja, laporan laba rugi isinya apa aja. Nah, kalau udah ada gambaran, pas belajar itu enak. Jadi kayak gini. Soalnya sebenarnya akuntansi itu mudah, cuman harus paham pergerakan bisnisnya itu kayak gimana. Kalau tiba-tiba belajar akuntansi tapi gak tahu pergerakan di bisnisnya di realnya gimana, agak pusing sih, soalnya kita menghitung uang yang gak ada. Oke, kita kopikan, kita pindah ke aplikasi, paste. Nah, lumayan berat, ini banyak banget soalnya. Saya mencontohkan hanya mengambil 14.000 sampel ya Mas Elang. Masukkan harga satuan. Kita masukkan harga satuannya, ada gak? Nah, ini kalau nggak salah harga satuan nih. Oke. Nah, untuk kalau sebenarnya ini untuk data-data seperti ini perlu gak perlu? Kenapa perlu gak perlu? Contohnya kalau teman-teman ada yang gak punya data seperti ini, apakah bisa menggunakan aplikasi aku aja? Tentunya bisa. Jadi pembukuannya diawali pada saat setting ya, atau pengaturan. Nah, di saat itu transaksi bisnisnya mulai terekam. Bagaimana dengan laporan bisnis di tahun-tahun sebelumnya ya?
kalau nggak ada data seperti ini, berarti nggak ada laporan, nggak ada data yang bisa diolah. Tapi nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Daripada nggak bikin sama sekali. Nggak ada istilah telat. Kapan waktu terbaik untuk memulai pembukuan? Sekarang. Apalagi di zaman kayak sekarang ya. Apa-apa udah online. Beli sayur udah online. Beli hal-hal yang seharusnya nggak online juga sekarang udah di onlinein. Kayak beli Indomie itu udah bisa beli di Blibli, di Shopee, Tokopedia. Kalau dulu kan mikirnya ngapain beli Indomie di internet, atau ngapain beli Indomie lewat Tokopedia, Shopee. Mungkin dulu kita gak kepikiran seperti itu, cuman nyatanya kita tahu sekarang seperti itu. Nah, kawan-kawan UMKM harus siap berjuang dan ya bersaing dengan keadaan yang sudah terjadi ini. Nah, oke, kalau udah semua datanya, ini ada total harga, tinggal dikaliin aja. Nah, kalau untuk sistem sendiri, kalau di transaksi, teman-teman gak harus memasukkan rumus seperti ini, karena ini adalah data dari transaksi sebelumnya. Kita coba pakai rumus aja agar lebih mudah. Nah, untuk HPP itu kita dapatnya dari, ada gak di sini nih, harga beli. Nah, harga belinya nampaknya ada kesalahan nih. Ini kayaknya harga beli, ini harga jual. Berarti kita harus memindahkan ini ke HPP. Nah, untuk formattingnya ini tinggal dirubah dari general ke accounting. Tinggal masukin aja satuan mata uangnya IDR. Oke. Untuk HPP itu ya secara singkatnya harga beli, pengorbanan kawan-kawan. Jadi kalau jual barang harga 10.000, harga belinya itu 8.000. Nah, HPP-nya itu yang 8.000. Sedangkan selisihnya 10.000 dikurangi 8.000 sama dengan 2.000 itu adalah laba kotor. Kenapa disebut laba kotor? Karena keuntungan itu belum dikurangi beban operasional atau pengeluaran operasional. Contohnya kayak beban listrik, beban pegawai. Nah, itu namanya beban operasional. Setelah ada laba kotor dikurangi laba operasional, nah itu hasilnya laba bersih. Ya, untuk UMKM itu laba bersih. Namun untuk perusahaan-perusahaan besar kan banyak banget elemen-elemennya. Kalau HPP dikurangi beban operasional itu dinamakan laba operasional. Tapi untuk UMKM cukup, gak harus terlalu rumit untuk di awal. Takutnya malah males bikin pembukuan. Nah, oke, untuk ini pemahaman saya ini adalah HPP, kita pindahkan. Sedangkan harga jual ini yang ini kayaknya. Oke, balik lagi. Nah, ini harga jualnya lebih besar nominalnya. Oke, kita copy lagi. Nah, yang Mas Elang ini sebenarnya versi custom. Yang standar itu gak nyampe menyediakan produk sebanyak 2.000. Paling maksimal kalau yang versi standar itu hanya 50. Kenapa 50? Karena kalau saya nyediain jumlah produknya 1.000 atau 5.000 tapi gak kepake kan malah ngeribetin kawan-kawan. Terus untuk grafiknya juga ntar malah gak efektif.
Jadi saya bikinin yang maksimal itu 50, ada yang 5 produk, 10, 20, 30, 40. Paling banyak itu 50, tapi kalau kebutuhannya lebih dari itu maka bisa custom. Oke, yang ini adalah harga jual. Menurut pemahaman saya, kita pindahkan ke harga jual. Paste. Total harganya udah otomatis. Nah, HPP ini harus dikalikan, ternyata harus dikalikan dengan quantity. Wow, gimana ini mengerjakannya? Kita ambil dulu ini, kita pakai sel bantuan. Oke, ini dikali. Nah, untuk HPP contohnya HPP per piecesnya 900. Nah, tinggal dikaliin aja jumlah yang terjualnya berapa. Oke. Nah, sekali lagi untuk penggunaan di transaksi gak harus pakai rumus kayak gini, udah otomatis semuanya. Berhubung ini adalah saldo awal atau menyesuaikan dari pembukaan yang sebelumnya, jadi ada beberapa trik ya untuk memasukkan ini semua. Oke, kita tunggu, masih memuat. Oh, dia agak mau. Kita pindahkan, coba kalau di sini. Satu-satu lama. Oke, kita tarik aja. Oke. Sampai bawah. Setelah itu dikopikan dan paste sebagai value. Soalnya kalau gak disesuaikan gini, HPP-nya kecil, malah gak akurat datanya. Oke, Mas Elang, mohon maaf, baru upload sekarang video tutorialnya. Kemarin udah bikin, cuman kepanjangan, terus lagi ada masalah di jaringan, jadi saya bikin yang agak pendeknya. Oke, masih 3000. Untuk penentuan penulisan produk juga kayak gula ya, kan beberapa produk ini kayak gula, ada gula 1/4 namanya, ada gula setengah kilo, ada gula 1 kilo. Nah, untuk gula menurut saya mendingan dibikin satu aja, satu jenis produk aja gula dengan satuan kilo. Nah, pas ada yang beli 1/4, di kuantitinya tinggal masukin aja 0,25 atau 1/4. Nah, itu otomatis harganya juga akan menyesuaikan dengan jumlah yang dijual. Kalau ngejualnya 1 kuintal, tinggal dimasukin aja 1 kuintal itu berapa kilo, masukin ke kuantitinya, jumlah kilonya, tinggal input. Nah, kalau dengan gitu bisa lebih simpel. Kecuali kalau gulanya itu gula yang bermerek ya, kemasan yang bermerek, kan itu udah jelas belinya 1/4, setengah kilo atau 100 gramnya. Itu hanya saran sih, yang lebih tahu praktiknya untuk Mas Elang. Oke, masih banyak ini. Bismillah.
Oke, setelah selesai kita pastekan di sini. Kita paste sebagai value. Nah, agak lama ya, soalnya banyak banget datanya. Oke, setelah itu ada laba kotor. Laba kotor dihasilkan dari total harga dikurangi HPP. Kalau udah tinggal dikopikan aja ke bawah. Oke, nah untuk penjualan udah beres. Nah, kalau ada yang dikurung, ada tanda kurung, berarti ini besar kemungkinan rugi. Antara HPP dan harga jual, lebih besar harga jual, lebih besar HPP. Oke, untuk ini belum, karena ini adalah saldo awal, jadi gak ada pembayaran, total belanja, sisa pembayaran dan lainnya. Oke, selanjutnya ada data apa lagi? Kita lihat. Oh, udah. Nah, itu adalah tutorial untuk memasukkan data-data sebelumnya ke aplikasi Aku Aja Accounting. Oke, ini adalah laporan-laporan yang dihasilkan. Ada laporan pembelian, laporan penjualan, laporan persediaan, laporan kas. Nah, laporan kas ini mencakup ke pengeluaran dan pemasukan kas, dari mana aja dan kemana aja kasnya bisa dilihat di sini, dan ada laporan keuangan. Ini adalah laporan laba rugi karena belum ada transaksi, belum ada data-datanya. Ini adalah laporan perubahan modal. Oke, sekian untuk tutorial kali ini agar gak kepanjangan. Terima kasih Mas Elang, mohon maaf telah membuat menunggu Mas Elang untuk tutorial ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.